Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gisela Adelia Palulungan dengan NIM 452240066. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar bank. Adapun pokok bahasan kita pada hari ini, yang pertama itu pengertian bank, kedua fungsi bank, ketiga tujuan perbankan, yang keempat jenis-jenis bank, yang kelima kegiatan utama bank, yang keenam sumber dana bank, yang ketujuh produk-produk bank, yang kedelapan peran bank dalam perekonomian, yang kesembilan otoritas pengawasan bank, dan yang kesepuluh resiko dalam perbankan. Langsung saja kita masuk ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu pengertian perbankan. Kalau kita bicara tentang bank, sebenarnya kita bicara tentang lembaga yang menjadi perantara keuangan. Artinya, bank menghubungkan pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau pinjaman. Jadi misalnya kita menabung dari bank, kita menabung di bank. Uang itu tidak hanya disimpan begitu saja, tetapi akan diputar kembali oleh bank dalam bentuk kredit kepada masyarakat lain, seperti pelaku usaha. Dari sinilah bank mendapatkan keuntungan sekaligus membantu perekonomian. Jadi kita masuk ke pokok bahasan yang kedua, yaitu fungsi utama bank. Bank memiliki 3 fungsi utama yang sangat penting, yaitu yang pertama sebagai agent of trust atau agen kepercayaan. Artinya, masyarakat percaya untuk menyimpan uangnya di bank. Tanpa kepercayaan, sistem perbankan tidak akan berjalan. Lalu yang kedua sebagai agent of development, yaitu bank berperan dalam pembangunan ekonomi. Contohnya, bank memberikan kredit kepada UMKM atau perusahaan sehingga usaha tersebut bisa berkembang. Lalu yang ketiga sebagai agent of service, yaitu bank menyediakan berbagai layanan keuangan seperti transfer, pembayaran listrik, pembelian pulsa, dan lain-lainnya. Jadi bank tidak hanya menyimpan uang, tetapi juga mempermudah aktivitas keuangan kita. Tujuan utama dari perbankan sebenarnya bukan hanya mencari keuntungan, tetapi juga mendukung pembangunan nasional. Bank membantu meningkatkan pemerataan ekonomi dengan memberikan akses keuangan kepada masyarakat luas. Selain itu, bank juga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemberian kredit yang produktif. Yang tidak kalah penting, bank juga berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi. Jika sistem perbankan sehat, maka perekonomian suatu negara juga cenderung stabil. Nah, kita masuk ke pokok bahasan yang keempat, yaitu jenis-jenis bank. Bank memiliki beberapa jenis yang dibedakan berdasarkan beberapa aspek. Aspek yang pertama yaitu berdasarkan fungsi. Ada bank umum dan bank pengkreditan rakyat atau biasa disingkat BPR. Bank umum memberikan layanan lengkap kepada masyarakat, dan BPR yang lebih fokus pada masyarakat kecil yang tidak menyediakan layanan seperti giro. Lalu yang kedua berdasarkan kepemilikan. Ada bank milik pemerintah, swasta, dan juga asing. Lalu yang ketiga berdasarkan prinsip operasional, di mana ada bank konvensional yang menggunakan sistem bunga. Lalu ada bank syariah yang menggunakan prinsip bagi hasil sesuai dengan hukum Islam. Kita masuk ke pokok bahasan yang kelima, yaitu kegiatan utama bank. Kegiatan utama bank sebenarnya cukup sederhana, tetapi sangat penting. Yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat, seperti tabungan, giro, dan deposito. Lalu yang kedua adalah menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang membutuhkan. Lalu yang ketiga adalah memberikan jasa lainnya seperti transfer uang, pembayaran tagihan, hingga layanan digital banking. Lalu dari ketiga kegiatan ini,
bank mendapat keuntungan sekaligus menjalankan fungsinya dalam perekonomian. Lalu kita masuk ke pokok bahasan yang keenam, yaitu sumber dana bank. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank membutuhkan sumber dana. Sumber dana terbesar berasal dari masyarakat, yaitu dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito. Selain itu, bank juga bisa mendapatkan dana dari bank lain, misalnya melalui pinjaman antar bank. Dan yang terakhir adalah modal sendiri dari pemilik bank. Semua sumber dana ini kemudian dikelola oleh bank untuk disalurkan kembali dan menghasilkan keuntungan. Lalu kita masuk ke pokok bahasan yang ketujuh, yaitu produk-produk bank. Produk bank sangat beragam dan terus berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat. Produk utama terdiri dari simpanan seperti tabungan dan deposito, serta kredit seperti pinjaman usaha atau konsumsi. Selain itu, ada juga jasa perbankan seperti transfer, pembayaran, dan layanan digital. Contohnya, aplikasi Brimo yang memungkinkan kita untuk melakukan transaksi kapan saja tanpa harus ke bank. Hal ini menunjukkan bahwa perbankan terus berinovasi mengikuti perkembangan teknologi. Lalu kita masuk ke pokok bahasan yang ke-8, yaitu peran bank dalam perekonomian. Bank ini memiliki peran yang sangat besar dalam perekonomian. Bank dapat membantu mengatur peredaran uang sehingga ekonomi tetap stabil. Selain itu, bank menyediakan pembiayaan bagi usaha, baik kecil maupun usaha besar, sehingga dapat berkembang. Bank juga mendorong investasi dan mempermudah transaksi, sehingga kegiatan ekonomi menjadi lebih cepat dan efisien. Tanpa bank, aktivitas ekonomi modern akan sangat sulit berjalan. Kita masuk ke pokok bahasan yang 9, yaitu otoritas pengawasan bank. Untuk memastikan sistem perbankan berjalan dengan baik, diperlukan pengawasan. Nah, di Indonesia ini terdapat 2 lembaga utama, yaitu Bank Indonesia yang bertugas untuk mengatur kebijakan moneter dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang mengawasi operasional bank. Pengawasan ini penting agar bank tetap sehat, tidak merugikan masyarakat, dan mampu menjaga stabilitas keuangan. Kita masuk ke pokok bahasan yang ke-10, yaitu risiko dalam perbankan. Dalam menjalankan usahanya, bank juga menghadapi berbagai risiko. Misalnya, risiko kredit ketika nasabah tidak mampu membayar pinjaman. Lalu, risiko likuiditas ketika bank kekurangan dana untuk memenuhi penarikan. Lalu risiko operasional seperti gangguan sistem atau kesalahan manusia. Dan risiko pasar yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi. Oleh karena itu, bank harus memiliki manajemen risiko yang baik agar tetap stabil. Kita masuk pada kesimpulan. Bank merupakan lembaga keuangan yang berperan sebagai perantara dalam menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Melalui fungsi dan kegiatannya, bank mendukung pertumbuhan ekonomi, mempermudah transaksi, serta menjaga stabilitas keuangan di bawah pengawasan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Adapun quote kita pada hari ini yaitu, dalam perbankan, dana yang kecil bisa menjadi besar jika dikelola dengan baik. Begitu juga usaha kita, hal kecil yang konsisten bisa membawa kesuksesan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga melalui materi ini kita dapat menambah pemahaman. Sekian dari saya, terima kasih.